supaya kami boleh melihat kemuliaan-Mu, pertolongan-Mu, kuasa-Mu lebih besar dari apa yang kami pikir dan doakan. Kami mohon tutupan darah Yesus saat kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Darah Yesus tutup, bungkus dan kuduskan kami. Haleluya, amin. Shalom. Nah, hari ini saudaraku, tema firman Tuhan adalah Allah menuntun umatnya. Kita sudah baca dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22, saudara. Ada 3 hal yang akan menjadi berkat bagi kita pada pagi hari ini di dalam merespon ulang tahun gereja yang keempat. Yang pertama, kita akan baca kembali. Coba kita baca kembali Keluaran 13 ayat 17. Tolong ditampilkan. Mungkin seorang bapak akan bisa baca dengan suara keras, ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ya, terima kasih Pak Stangga. Saudara, perhatikan ayat Alkitab ini. Ini adalah dituliskan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan saudara perhatikan ayat ini berkata bahwa kita belajar penyertaan Tuhan bagi umatnya. Penyertaan Tuhan bagi saya dan saudara, itu artinya kita harus siap sedia menghadapi peperangan rohani. Katakan amin. Halo? Jangan katakan ketika kita mengalami pergumulan dan persoalan, ada banyak masalah, maka kita katakan tidak ada penyertaan Tuhan. Salah, saudara. Maka ketika kita ikut Tuhan, aman-aman saja, tidak ada kekurangan, tidak ada sakit, itu salah. Tapi konsep Alkitab, kita lihat di sini apa? Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, saudara, setelah 430 mereka menjadi budak ya di Mesir, dan Tuhan memimpin mereka, dan Tuhan bilang apa? Supaya mereka harus menghadapi peperangan. Amin, saudara. Penyertaan Tuhan berarti kita siap menghadapi peperangan rohani untuk tidak kembali ke Mesir. Amin. 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 Ya, saudara. Kenapa ada tantangan ketika kita sudah berumah tangga? Kenapa ada tantangan ketika kita ada di dunia kerja? Kenapa ada tantangan ketika kita sudah punya anak? Kenapa ada tantangan di dalam penggembalaan? Ada tantangan di dunia kerja dan sebagainya. Sebenarnya Tuhan sedang melatih otot-otot rohani kita untuk kita bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan, menggunakan segala senjata yang sudah diberikannya kepada umatnya. Amin, saudara. Ya, saudara. Tuhan ingin supaya jemaat yang dituntunnya bukanlah jemaat yang saudara? Yang duduk diam, jemaat yang lemah, jemaat yang putus asa, jemaat yang kecewa, jemaat yang patah hati, jemaat yang gampang tawar hati. Bukan, saudara. Tetapi kita belajar pada hari ini, saudara, Keluaran 13 ayat 17 berbicara apa? Bahwa ingat, firman Tuhan mengingatkan, ketika seseorang itu sudah keluar dari tanah Mesir, ketika saudara sudah ambil keputusan untuk bertobat, maka saya sebutkan di sini, ada kecenderungan untuk kita kembali ke Mesir. Kenapa, saudara? Karena kehidupan lama, makanan, kenyamanan, pesta pora, kedanginan duniawi, itu harus dihadapi dengan apa, saudara? Peperangan rohani. Kalau kita baca dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45, saudara, dan juga dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, apa disebutkan di situ? Ketika iblis telah diusir dari kehidupanmu, engkau telah dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa, dari belenggu pergumulan persoalan, maka dia memang keluar dari kehidupanmu. Tetapi apabila engkau tidak masuk dalam peperangan rohani, engkau tidak mengizinkan Yesus sebagai kepala rumah tanggamu, kepala dalam kehidupanmu, memimpinmu, ayat itu berkata, maka dia intip-intip saudara. Maka dia akan cari kapan kesempatan engkau tidak ada doa, kapan kesempatan engkau tidak ibadah, kapan engkau mulai bersungut-sungut, maka dia akan katakan, kali ini aku datang bukan hanya sendiri.
Karena aku sudah dikalahkan, aku akan bawa 7 roh jahat yang lebih jahat. Maka ayat itu berkata, orang itu kondisinya akan semakin buruk, lebih buruk dari sebelumnya. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan apa? Alkitab mengingatkan sadar. Kita harus sadar, saudara, dan berjaga-jaga. Kenapa? Iblis itu keliling-keliling. Iblis gak punya pekerjaan yang lain kecuali ingin mengganggu yang namanya manusia. Siapa yang di sini yang masih manusia? Dikatakan untuk mencari manusia yang dapat ditelannya. Berarti ada yang tidak dapat ditelan, betul? Kapan? Pada saat kita mengerti, kita memakai senjata peperangan rohani. Kita tahu bahwa hari ini kita masuk dalam peperangan rohani, maka besok juga harus dalam peperangan rohani. Setiap hari peperangan rohani bisa beda-beda. Betul nggak, saudara? Mungkin hari ini baik-baik, ketika kau bangun tidur tiba-tiba dapat telepon, kring. Wah, ada kecelakaan. Atau misalnya yang lain, tiba-tiba ngamuk-ngamuk. Istri ngamuk-ngamuk, suami ngamuk-ngamuk. Bisa dengan tiba-tiba, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, sekali lagi pertama kita lihat di sini yang selanjutnya, ya, yaitu apa, saudara? Di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18, kita baca dulu ayat 10 dan 11 saja. Ayo. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18 itu berbicara tentang peperangan rohani. Jadi kalau dalam Keluaran Tuhan berkata bahwa penyertaan Tuhan itu artinya umat Tuhan harus siap sedia masuk dalam peperangan rohani. Itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tapi Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18, Tuhan kasih senjata kepada kita dan saya. Amin. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita masuk sendiri menghadapi peperangan rohani kita. Kita baca ayat yang ke-10 dan 11. Ayo dengan suara keras. 1, 2-nya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara lihat dalam 2 ayat ini, ya saudara, dikatakan kita harus pilih masuk dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kalau firman Tuhan mengingatkan kita bahwa penyertaan Tuhan, bahwa setiap hari, setiap saat kita harus mengalami peperangan rohani, maka kita harus sadar bahwa kita tidak kuat. Oleh sebab itu kita harus mengandalkan Tuhan setiap saat. Makanya dikatakan, kuatlah engkau. Pilihlah engkau kuat di dalam Tuhan. Pilihlah engkau melekat kepada Tuhan. Karena di situ kuncinya. Tetapi itu tidak cukup hanya percaya dan mengandalkan Tuhan. Tetapi di satu sisi dikatakan ayat yang ke-11 apa? Kita harus mengenakan, memakai, menggunakan apa? Bukan hanya senjata, tapi disebutkan seluruh perlengkapan. Jadi kalau kita baca terus ayat yang ke-12, come on, apa perlengkapan senjata Allah? Ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh yang jahat. Jadi musuhmu bukan suamimu, musuhmu bukan istrimu, musuhmu bukan menantumu, amin, bukan apa, mertuamu, bukan anakmu, amin, saudara, bukan tetanggamu. Tetapi apa? Roh yang menggerakkan dia itu berontak. Roh yang membuat dia melawan, yang membuat kita jengkel, itu yang harus diperangi. Amin. Makanya harus doa supaya dia dilepaskan, misalnya dari kenajisan, mungkin dia dilepaskan dari kesombongan, dilepaskan dari minuman keras, dari apa saja. Kita harus lawan roh yang mengikat dia, dan kita pakai senjata Allah. Apa itu? Ayat 13. Yang pertama ada disebutkan apa? Ambillah seluruh perlengkapan Allah, senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan apa? Perlawanan. Iblis jangan diiyakan, tapi harus dilawan. Katakan, setan,
Engkau tidak punya hak lagi atasku. Amin. Karena aku sudah ditebus dengan darah Yesus. Dan yang kedua, peperangan rohani berbicara kita harus tetap berdiri sesudah kita menyelesaikan peperangan rohani. Amin. Jadi peperangan rohani berarti kita harus fight dengan iman kita melawan iblis, melawan kedagingan kita, melawan roh-roh yang ada di dunia. Dan setelah itu kita harus tetap tegak berdiri di dalam kuat kuasanya Tuhan. Ayat 14. Apa yang disebutkan ayat 14 di sini? Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Pagi ini saya mendandani putri-putri saya, maka itu harus diikat pinggangnya, betul ya ibu-ibu? Kalau enggak melorot nanti sarungnya. Bapak-bapak juga ketika pakai celana itu harus pakai tali pinggang. Kalau enggak dia mau berlari mana bisa dipegang-pegangnya lah kalau lari kan gitu. Artinya itu berbicara kita siap sedia di dalam peperangan, saudara. Dan ikat pinggang kita adalah kebenaran. Artinya kita hidup dalam kekudusannya Tuhan. Dan berbaju jirahkan keadilan. 15 apa dikatakan? Ya, kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Ternyata saudara, engkau memberitakan Injil itu adalah senjata perang. Jadi kalau ada orang selama hidupnya menjadi Kristen gak pernah bersaksi, itulah kelemahanmu, saudara. Gak pernah bersaksi, gak pernah ceritakan Tuhan, gak pernah doakan orang. Padahal itu dikatakan untuk melindungi kaki kita. Terus yang kelima 16, apalagi? Dalam segala perkara menggunakan perisai iman. Nah, harus punya iman. Dari mana punya iman? Dikatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau engkau tidak pernah dengar firman Tuhan, gak suka baca firman, bagaimana engkau menangkis serangan setan? Halo? Ya. Maka kenalah sasaran, gak ada tangkisannya. Gak punya iman. Terus ayat 17 dikatakan apa? Ketopong keselamatan. Ketopong itu seperti helmet, topi, ya. Dan juga pedang. Nah, sekali lagi pedang Tuhan apa? Firman Tuhan. Ingat ketika Yesus dicobai, Yesus mengatakan ada tertulis. Bagaimana engkau berkata kepada setan, setan ada tertulis ya. Kita nggak tahu ayat Alkitabnya, nggak kita hafal, nggak pernah baca. Gak mungkin saudara bisa melawan dia, saudara. Nah, kemudian yang berikut ayat 18 apa, saudara? Dengan segala doa dan permohonan, berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam roh. Saudara, ketika kita nggak suka doa, itu yang membuat kita tidak siap untuk berjaga-jaga terhadap serangan setan. Makanya saya selalu bilang, ketika engkau bawa mobil, berdoalah. Ketika engkau berjalan, berdoalah. Mau ke pajak, berdoalah. Mau cari parkir, doalah. Berdoa senantiasa, ya. Ada bisa kita jadi jatuh nggak dalam dosa ketika nyetir? Bisa. Ada orang nyetir dengan sembarangan, tiba-tiba di tekongnya, saudara marah-marah, betul nggak? Nah, saudara, kita lihat di sini yang pertama, ini saya sedang menyimpulkan bahwa ikut Tuhan adalah kita harus menyangkal diri setiap hari. Dan kita harus pikul salib kita setiap hari. Dan untuk apa? Supaya jangan kembali ke Mesir. Keluaran 13 tadi ayat 17 jelas Tuhan katakan, supaya mereka jangan menyesal menghadapi peperangan dan supaya mereka jangan kembali ke Mesir. Ketika engkau sudah diselamatkan, sudah ditebus dengan darah Yesus, jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Amin. Jangan kembali kepada hawa nafsu yang lama, sebab sudah ditenggelamkan dengan kematian Yesus. Itu berbicara apa, saudara? Setiap hari kita harus taat. Setiap hari kita harus punya roh menundukkan diri kepada Allah kita.
Kita harus punya komitmen setiap hari sampai akhir hidup kita. Komitmen ibadah, komitmen baca firman, komitmen menginjil, komitmen mengasihi Tuhan, komitmen berjalan dalam hadirat Tuhan, saudara. Efesus 4 ayat 15 seperti yang kita sebutkan di sini, yaitu apa dikatakan? Mari kita sama-sama membaca ini. 1, 2 ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Dia. Kristus adalah kepala. Saudara, saya harap dengan baca firman Tuhan, dengan ada kelompok-kelompok sel, dengan ada jam-jam doa kita, itu seharusnya akan membuka wawasanmu semakin hari mengenal Kristus, semakin dalam, semakin berakar, dan semakin kuat di dalam kuat kuasanya. Yang kedua, saudara, kita lihat di sini di dalam Keluaran 13 ayat 18. Ayat itu berkata, Tuhan tidak menuntun bangsa itu melalui apa? Jalan yang dekat. Tetapi ayat 8 dikatakan bahwa Tuhan menuntun bangsa itu berputar di padang gurun. Ada yang dekat, tapi Tuhan tidak pimpin ke sana. Tapi Tuhan pimpin dengan berputar, sehingga mereka harus melalui padang gurun selama 40 tahun. Apa yang kita maksud di sini? Penyertaan Tuhan itu ada melalui proses yang berkelanjutan sampai akhir hidup kita. Amin. Amin, saudara. Ya, saudara. Selama kita masih hidup, kita akan terus diproses oleh Tuhan. Kenapa? Ayat itu berkata, supaya bangsa itu tidak gampang kembali ke Mesir. Proses yang Tuhan berikan dalam nikah rumah tangga, supaya apa? Kita semakin matang dalam nikah rumah tangga. Proses yang kita alami mungkin dalam sakit penyakit, untuk belajar kita menyangkal diri kita dan untuk kita mengandalkan Tuhan. Untuk akhirnya kita lihat tidak melekat kepada uang, tidak melekat kepada yang lain, saudara. Nah, mari kita akan lihat di sini, saudara. Saya menyebutkan bahwa proses penyertaan Tuhan itu adalah berkelanjutan sampai akhir hidup. Nah, saudara, proses dalam kehidupan kita itu diawali saat kita lahir ke dunia. Makanya seorang manusia yang dilahirkan, dia awali dengan apa? Tangisan, ya kan? Kalau anak bayi itu lahir nggak nangis, bidannya suruh apa? Pukul pantatnya supaya nangis, karena baru terbuka paru-parunya. Dan selama proses kehidupan, selama kita membesarkan anak, sampai dia sudah menikah, sampai sudah bekerja, sampai punya pohopu, sampai sudah tua, ada masalah nggak, saudara? Ada, saudara. Masih kecil nggak suka makan, nanti sudah remaja susah nggak pulang-pulang, kan gitu ya. Sudah menikah pusing lagi, ada yang belum punya anak, ada yang udah punya anak repot juga. Aduh, capek aku jaga pahoku, stop, ada hari libur, semua serba salah. Betul, saudara. Tetapi saudara, kita akan, ketika kita mengerti ayat ini, marilah kita bersuka cita. Amin. Karena itu akan berakhir ketika akhir hidup. Dan ketika akhir hidup juga menangis nggak, saudara? Menangis. Jadi dari awal sampai akhir tangis terus. Tetapi marilah melihat dengan kacamata Tuhan bahwa proses-proses dalam kehidupan kita itu tetap ada penyertaan Tuhan. Amin. Kadangkala Tuhan memutar seperti orang ini di dalam bangsa Israel ini. Melalui kelimpahan, mereka akan berjumpa dengan 70 pohon korma di Mara dan Elim. Kemudian tiba-tiba mereka jumpa di mana di situ tidak ada air, di mana susah sekali, ada kekeringan. Mereka masuk dalam penyembahan berhala, mereka berontak, mereka marah, saudara. Tetapi saudara tahu, saudara, itu semua untuk membuat mereka untuk tidak kembali ke Mesir. Tetapi ayat 18 dikatakan, supaya bangsa itu akan terus berjalan sambil siap sedia dalam peperangan. Wow, saudara. Ayat 18 itu luar biasa.
Dikatakan aku membawa bangsa itu untuk berputar, bukan dengan jalan yang sangat singkat, supaya mereka akan tidak kembali ke Mesir, dan supaya mereka dalam perjalanannya mereka terus berjalan sambil sedia dalam peperangan. Itulah kehidupan kita. Amin, saudara. Demikian juga dalam perjalanan gereja ini, bukan tanpa tantangan, bukan tanpa harga. Ada banyak harga yang harus dibayar, saudara. Nah, kemudian kita lihat di sini, saudaraku, yang ketiga, dalam ayat 21 sampai dengan 22, penyertaan Tuhan adalah Tuhan di depan dan bersama dengan kita siang dan malam. Di situ disebutkan apa? Ada tiang awan dan tiang apinya menuntun dan menerangi jalan mereka siang dan malam. Jadi penyertaan Tuhan disebutkan tiang awan ada di depan pada waktu siang hari, pagi hari sampai siang, dan malam hari pada waktu malam. Apinya menghangatkan, memberikan jalan. Nah, apa maksudnya itu, saudara? Makna tiang awan dan tiang api itu ada 3. Di dalam Keluaran 33 ayat 9, kita baca dulu Keluaran 33 ayat 9. Ayo. Boleh seorang ibu akan baca, kemudian seorang anak muda baca Ulangan 31 ayat 15. Ya, seorang ibu boleh baca Keluaran 33 ayat 9. Come on. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Yes, Ulangan 31 ayat 15. Ayo anak muda. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Ya, saudara, tiang awan dan tiang api ada dalam kehidupan mereka ketika mereka ada sepanjang ada di padang gurun itu. Ya, ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan memimpin mereka untuk berputar jalan yang jauh, menghadapi tantangan, menghadapi peperangan, menghadapi kekurangan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi banyak hal, saudara. Kalau kesah, sungut-sungut, tetapi di situ ada tiang awan dan tiang api. Tuhan berjalan di depan. Dan ayat ini berbicara apa, saudara? Bahwa kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan bagi saudara dan saya, bagi gereja Tuhan itu nyata, saudara. Amin. Kehadiran Tuhan itu bukan kita rasakan nanti sudah di surga, salah. Tapi saat kita ada di dunia ini, dalam kondisi apapun, Tuhan hadir dan Tuhan nyata. Tuhan menjawab doa, Tuhan sembuhkan, Tuhan hiburkan, Tuhan tolong. Dan dikatakan kehadiran Tuhan, Tuhan bicara. Ya, betul tadi dikatakan Tuhan hadir, Tuhan bicara. Nah, apa yang maksud makna yang pertama? Saudara, dalam Keluaran 14 ayat 19 sampai dengan 20 itu berbicara bahwa kehadiran Tuhan itu adalah perlindungan Tuhan itu nyata. Saudara tahu di padang gurun itu kan panas terik luar biasa. Tidak ada cahaya, cuaca ekstrim. Tetapi tiang awan dan tiang api yang menutup mereka yang keluar dari tanah Mesir itu melindungi mereka, saudara. Membentengi mereka dalam kondisi alam, dalam kondisi apapun itu, saudara. Nanti silakan baca dalam Keluaran 14 ayat 19 dan 20. Kemudian yang berikut adalah tiang awan dan tiang api berbicara apa? Bahwa Tuhan beserta dan berperang buat kita. Kalau kita baca Keluaran 14 ayat 24 sampai 31, saudara, pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, maka orang Mesir, Fir'aun dan seluruh kerajaannya mengejar mereka. Itu yang saya sebutkan tadi, ketika kita sudah keluar dari perbudakan dosa, iblis akan kejar saudara untuk kembali ke Mesir. Ya. Tetapi kalau kita baca dalam 2 Samuel 5 ayat 20, Keluaran 14 ayat 24 sampai 31, ayat itu berkata, Tuhan yang tadinya ada di depan mereka, dan Tuhan melihat, wah, bangsa Mesir sudah datang ingin menjemput mereka. Maka dikatakan awan itu berpindah, sehingga berada di antara orang Israel dan orang Mesir, sehingga melindungi mereka. Sehingga dikatakan tidak bisa
terpisah alamnya, tidak bisa ditembus. Penyertaan Tuhan berbicara, Tuhan beserta dengan kita dan Tuhan berperang buat kita. Amin, saudara. Makanya ketika mengalami peperangan rohani, jangan mengasihani diri sendiri, karena Tuhan ada di dalammu. Amin. Iya, Tuhan ada di dalammu dan Dia berperang buat kita. Nah, Nehemia 9 ayat 12 dan 19, kita baca ini, saudara. Tiang awan dan tiang api berbicara apa? Nehemia 9 ayat 12 dan 19. Ayo, kita baca sama-sama. Nehemia 9 ayat 12 dan 19. Oke, 1, 2 ya. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Ayat 19. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi yang mereka lalui. Artinya apa, saudara? Artinya walaupun penyertaan Tuhan selama kehidupan kita, banyak proses yang kita alami untuk mengikis segala hal-hal yang membuat kita tidak taat kepada Tuhan, untuk mengikis segala kedagingan kita, saudara, ada Tuhan yang akan memberikan petunjuk bagi kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Dan ayat itu berkata, Dia tidak meninggalkan, tidak berpindah, kecuali kita yang berpindah. Halo? Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita, kecuali kita yang pilih sendiri tinggalkan Tuhan. Pasti tidak akan ada pembelaan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, dalam nama Yesus, saya akan tutup dengan Yosua 1 ayat 5 ini. Mari kita akan bangkit berdiri, kita baca ini, Yosua 1 ayat 5. Yuk. Tim boleh maju ke depan. Ya, mari dengan suara keras kita baca 1, 2 ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, betapapun berat pergumulanmu, sakit penyakitmu, tantangan kehidupanmu, betapa lama pun proses kehidupan yang Tuhan izinkan kita jalani, sepertinya berputar-putar, sepertinya kok tidak ada ujungnya. Saudara lihat di sini, Tuhan ada di depan dan selalu bersama dengan kita. Amin, saudara. Penyertaan Tuhan ada dalam segala apapun yang kita hadapi. Sebab itu, mari kita akan seperti tema itu, terus bergerak dalam hadirat Tuhan. Jangan ketika ada masalah engkau tidak gereja, justru salah. Tetapi semakin banyak tantangan, semakin setia bergerak dalam hadirat Tuhan. Teruslah bertumbuh ke arah Tuhan, dan kuatlah, tangguhlah di dalam kuat kuasanya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Gereja Sedang Jemaat Allah Kados yang keempat. Mari kita, saudara yang terkasih, jangan lemah imanmu. Jangan beri kesempatan pikiranmu untuk jauh dari Tuhan. Jangan biarkan situasi kondisi apapun yang membuat engkau menjadi lemah, putus asa, dan tawar hati. Tapi majulah, teruslah bergerak. Ada Tuhan bersama dengan kita. Kita naikkan pujian ini. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Aku sujud menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu.
Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, mungkin engkau sedang mengalami peperangan rohani karena masalah nikah rumah tangga, masalah di dunia kerja, masalah di dalam engkau membesarkan anak-anak, ada sakit penyakit. Firman Tuhan berkata bahwa penyertaan Tuhan artinya kita siap sedia menghadapi peperangan rohani kita, mengandalkan Tuhan. Penyertaan Tuhan berarti Tuhan sedang memproses kehidupan kita untuk semakin hari layak menjadi warga kerajaan surga. Dan penyertaan Tuhan berarti Tuhan ada di depanmu dan selalu bersama dengan engkau, tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Betapapun berat dan panjangnya hal yang harus kita lalui, ingatlah Tuhan ada bersama dengan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa, berkatilah firman Allah menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami akan terus bergerak, untuk terus bertumbuh, terus mengasihi Tuhan, bahkan mempersiapkan diri kami sampai Maranatha Yesus datang. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, seluruh yang hadir pada hari ini, apapun pergumulan dan masalahannya, Tuhan Engkau sanggup menjamah dan menyembuhkan. Oleh bilur-Mu menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Oleh hikmat yang daripada Allah kami boleh melalui segala pergumulan dan persoalan kami. Ketika Tuhan sudah membukakan pintu, maka tidak ada satupun yang sanggup menutupnya. Berkati setiap orang Tuhan, kuatkan dan teguhkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk.